Shalom, pengumuman yang pertama, ibadah online KGC Banjarbaru setiap hari Minggu jam 4 sore di channel YouTube KGC Banjarbaru. Selain ibadah, kita juga perlu untuk berdoa. Mari kita semua bergabung dalam WFA Worship from Home setiap hari jam 9 malam melalui aplikasi Zoom. Dan jangan lupa, sebagai asupan rohani kita setiap hari, kita perlu mengerjakan renungan King's Word yang dibagikan setiap pagi di grup line KGC Banjarbaru. Itu saja yang saya sampaikan. Mari kita terus bertumbuh dalam Tuhan melalui renungan, ibadah, dan doa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita bisa ketemu lagi. Walaupun kita tidak tatap muka, kita cuma bisa ketemu lewat platform online, kita bisa cuma ketemu lewat YouTube. Tapi itu jangan sampai mengurangi sukacita kita bahwa kita bisa sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, oke? Ya, sebelum kita menyembah dan memuji Tuhan, mari kita sama-sama satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Rahmat yang tertinggi hanya daripadamu Tuhan. Satu hari Minggu lagi Tuhan, Kau izinkan kepada kami untuk kami bersama-sama ya Tuhan, meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Bapak, biarlah Tuhan pujian dan penyembahan yang kami naikkan ini Tuhan dapat menjadi dupa yang harum, dapat menjadi kesenangan bagi-Mu Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hanya dalam Tuhan segala bersyukur Bapak. Haleluya. Amin. Berserah kepadamu seluruh hidupku, Kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untukmu, ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap langkahku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu seluruh hidupku. Kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untukmu, ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu,
tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, Engkau ajaib bagi kami Tuhan, Engkau saja yang kami tinggikan Tuhan, selamanya Tuhan. Ajaib kau Bapa Yesus, segala pujian, segalanya ya Bapa Tuhan, kami naikkan Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau Raja kami Bapa Tuhan, semuanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya Kau Tuhan, haleluya Tuhan. Kekuatan kami dalam-Mu Yesus, kekuatan kami Bapa. Biarlah kami terus, biarlah kami terus Tuhan bersandar hanya padamu, hanya pada kasih-Mu Tuhan. Oh yalah kami yang hidup Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Hanya Kau terima kasih Tuhan, Kaulah yang mulia Bapa, Allah yang mulia Tuhan. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take,
every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. And it's all about you. It's all about you, Jesus. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu. Karena kami hari ini Tuhan bisa ibadah Tuhan meskipun dalam kondisi ibadah online. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu Tuhan ada Tuhan, baik itu online maupun offline Tuhan. Kami percaya Engkau yang senantiasa Tuhan selalu melindungi kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Dengan cara apapun itu Tuhan, jangan biarkan kami terhilang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas praise and worship yang sudah kami nikmati Tuhan barusan. Biarlah sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang lindungi sertai kami Tuhan. Jauhkan kami dari gangguan apapun itu Tuhan, supaya kami bisa terfokus sejenak Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan yang akan memberitakan Tuhan. Biarlah pakai mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom. Wah, kita ketemu lagi ya. Kayaknya tapi memang tiap minggu ketemu sih. Kan memang ini ibadah online kedua ya. Oke. Ini kita memang lagi pandemi corona ya kan. Kita terpaksa harus ibadah online ya kan, tapi jangan biarkan ini jadi suatu hambatan lah bagi kita ya kan. Justru di saat-saat seperti ini Koko merasa kita ini sedang diuji sebenarnya sama Tuhan gitu. Diuji seperti apa? Diuji dengan kita terbatas untuk keluar rumah. Apakah kita di rumah tetap mencari Tuhan, tetap beribadah, tetap berdoa, tetap melakukan renungan? Itu jadi tantangan tersendiri gitu loh. Tidak hanya teman-teman, tapi saya sendiri juga itu tantangan bagi saya, karena kita semua tidak pernah mengalami kejadian seperti ini gitu. Dan ini juga pertama kali bagi diri saya. Oke. Nah, maka dari itu hari ini saya kasih judul hari ini serinya adalah motivation. Oke.
ya. Motivation, kalau bahasa Indonesianya motivasi, ya. Ini kata yang kedengarannya simpel, ya, tapi Koko mendapatkan bahwa motivasi ini sangat-sangat diperlukan saat kondisi kita saat ini, ya. Tapi ini tidak terlepas hanya saat kondisi saat ini, tapi kita akan pakai sampai seumur hidup kita. Oke, ya, kita akan bahas, ya, mulai dari sebentar ya. Oke, kita akan mulai dari artinya, ya. Oke, artinya dari bahasa Indonesia, ya, motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, ya. Arti yang kedua, secara psikologi, motivasi itu usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya, ya. Ini dari bahasa Indonesia, ya. Intinya ada dua, berarti ada dorongan, ya. Yang kedua ada tujuan. Oke, coba kita bahas lagi arti dari bahasa Inggris, ya. Oke, di bahasa Inggris, ya, motivation is the experience of desire or aversion. You want something or you want to avoid or escape something. Nah, ini ada penjelasannya. As such, motivation has both an objective aspect, a goal or a thing you aspire to, and an internal of subjective aspect. It is you that want the thing or want it to go away, ya. Tapi ini teman-teman tahu artinya nih, jangan sampai saya udah jelasin panjang lebar nih bahasa Inggrisnya nanti nggak tahu. Oke, ya, translate. Jadi motivasi itu adalah pengalaman, ya, dikatakan di sini pengalaman, ya, experience, pengalaman terhadap keinginan, ya, menginginkan sesuatu, antara itu ingin mendapatkannya atau ingin melepaskannya atau ingin lari daripada itu, ya. Dan di penjelasannya, motivasi itu punya dua hal, ya, objektif dan subjektif. Objektif itu semua orang pasti sama, yaitu harus punya tujuan, ya. Untuk subjektif, masing-masing orang punya alasannya masing-masing, ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa arti dari motivation itu dua hal, ya, dorongan, ya. Yang kedua adalah tujuan. Oke, kita ulang sekali lagi, ya. Motivasi itu punya dua hal, ya, artinya yang bisa kita simpulkan. Yang pertama itu adalah dorongan, yang kedua itu adalah apa tadi? Tujuan. Nah, aku sampai lupa. Dorongan, tujuan, ya. Dua hal itu. Oke? Nah, kita next. Oke, kita akan baca Alkitab, ya. Ini kita ambil di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Oke, kita akan bahas dari sisi Alkitab, ya. Nah, di Alkitab sendiri saya mengambil di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, ya, dengan perikop gembalakanlah domba-dombaku, ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Oke, next lagi. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Next. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Oke, ya. Secara singkat, ini ceritanya setelah Tuhan Yesus bangkit, ya. Dia datang, ya, menemui murid-muridnya lagi, ya kan? Nah, tapi dia punya tujuan tertentu. Salah satunya adalah untuk membawa Petrus memenuhi panggilannya. Panggilannya apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya kan? Yang jadi pertanyaan saya, mengapa Tuhan Yesus menanyakan hingga 3 kali? Jawabannya adalah ini. Ini dari sisi motivasi ya, Koko tidak bahas dari sisi kasih, karena untuk pembahasan kasih ini panjang lagi. Tapi Koko mau ambil ini dari sisi motivasi, ya. Karena saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, Petrus kehilangan sebenarnya, ya, dia kehilangan, ya kan. Maka dari itu Tuhan Yesus datang lagi menjemput dia, ya kan. Dengan apa? Dengan mengajak dia untuk memenuhi panggilannya. Panggilannya apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai dia menanyakan 3 kali. Dia bertujuan untuk meyakinkan Petrus, ini panggilan, ini panggilan, ini panggilan. Dan dengan 3 kali jawab, Petrus siap untuk memenuhi panggilan itu, ya. Tapi, ya kan, kalau dari bahasa kasih beda ya, gitu loh. Jawaban yang 1, 2, 3 itu beda, ya. Tapi kau nggak mau bahas itu, kau mau bahas masalah motivasinya. Tuhan kasih Petrus tujuan atau panggilan hidupnya langsung. Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Sekarang pertanyaan kedua, apakah kita bisa tahu-tahu tidak persiapan apapun, ya kan? Tahu-tahu langsung ditagih sama Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah kita langsung pertama, siap Tuhan? Kayaknya kebanyakan orang masih jawab, enggak Tuhan, aku masih belum sanggup. Pertanyaan kedua ditanya lagi, belum Tuhan, aku masih belum yakin. Yang ketiga, paling masih menolak atau bahkan ada yang mau mencoba, ya kan? Di sini Tuhan sebenarnya mau, ya kan, membangkitkan motivasi Petrus. Ini panggilan, ini tujuan. Bangkitkan itu motivasi. Nah, di situ Tuhan mau bangkitkan motivasi. Kenapa? Kalau kita punya motivasi yang salah atau motivasi yang tidak dalam, tidak kuat, ya, istilahnya masuk ke dalam akar kita, ya, untuk mencapai tujuan itu, saya dan teman-teman sendiri pasti bisa menilai, gitu loh, ya kan? Nggak mungkin kita bisa sampai ke tujuan itu, ya kan? Oke.
kita akan bahas karena tadi ada dua hal, dorongan dan tujuan, ya kan? Yang pertama kita akan bahas tentang dorongan. Dorongan ini sebenarnya alasan, ya, atau dasar segala sesuatu yang membawa kita itu untuk melakukan sesuatu, ya kan? Contoh, ya, sekolah, ya, karena di sini teman-teman rata-rata masih sekolah, kita akan bahas yang sekolah nih. Sekolah berbeda dengan anak yang tahu, ya, tujuan sekolahnya adalah saya mau menggapai cita-cita saya, ya, saya mau mimpi besar, ya kan, mau jadi S1 loh, S2, nanti S3 lah, ya kan, atau jadi pebisnis yang besar, atau jadi dokter, ya kan, karena dia tahu dia akan sekolah yang benar, ya kan, ya baik itu masalah kedisiplinan, ketaatan akan peraturan, akan nilai, akan hormat sama guru, semua akan dilakukannya. Kenapa? Karena dia tahu tujuannya. Maka dari itu, tujuan itu akan membuat kita termotivasi. Oke, aku tahu tujuannya, ya kan? Aku akan siapkan motivasiku supaya aku bisa sampai ke tempat sana. Ya, tapi berbeda dengan anak yang aku nggak tahu tujuan sekolah sebenarnya buat apa gitu. Nah, ya kan? Aku sebenarnya nggak tahu fungsinya aku sekolah apa, nggak tahu gitu, ya kan? Kalau ditanya, ya nggak tahu kenapa sekolah, ya kan? Akhirnya ya kita sekolah asal-asalan, ya kan, nilai kita jelek, ya kan, di rumah juga ya nggak pernah belajar. Nah, jadi beda ya gitu. Dengan kita tahu dorongan kita apa, ya kan, kita tahu harus melangkahnya nanti seperti apa, saya harus melakukan sesuatu seperti apa, karena kita punya dasar untuk melakukan sesuatu itu ada, ya, bukan kosong, ada. Hal ini yang bikin kita tahu melangkah seperti apa. Hal ini yang bikin kita mau melakukan sesuatu tuh bisa bergerak, bukan malas-malasan, ya. Nah, bagaimana kita bisa cek dorongan kita itu sebenarnya dasarnya apa sih? Gitu. Cukup satu kata, ya, kata why. Ya, why? Mengapa? Gitu. Pertanyakan aja, gak usah tunjuk orang lain. Coba tanya pada diri kita, ya kan? Simple, masalah sekolah. Mengapa kamu harus sekolah? Nah, mengapa diri saya harus sekolah? Coba pertanyakan itu, ya kan? Yang bekerja sama, mengapa Anda harus bekerja? Ya kan? Nih, salah satu yang penting juga ya, mengapa Anda harus menikah? Nah, jangan sampai menikah cuma aku suka dia suka aku, terus kita lop-lopan. Enggak begitu kali, ya. Nikah itu ada tujuannya, tidak hanya sekedar kita saling mencintai, ya kan? Enggak. Sudah stop ya. Nanti kita bahasnya melenceng. Oke, ya. Why? Gitu. Kita perlu pertanyakan, gitu loh. Apa yang menjadi dasar kita untuk melakukan sesuatu itu? Ya kan? Dan itu tidak hanya di aspek itu saja, tapi di seluruh aspek kehidupan kita, ya kan? Kenapa Anda harus bangun pagi, ya kan? Mengapa Anda harus sekolah, ya kan? Mengapa Anda bekerja? Mengapa Anda harus hormat sama orang tua, ya kan? Mengapa, apalagi teman-teman yang lain, ya kan? Mengapa skripsi ini harus ada? Ya, mungkin nggak tahu ya, karena skripsi salah satu tantangan hidup yang berat juga buat saya, gitu ya. Oke, ya, kita akan lanjut bahas yang kedua, yaitu tujuan. Nah, tujuan sebenarnya kalau bahasa simpelnya atau bahasa sederhananya, bahasa yang lebih familiar, itu kita biasa katakan ini dengan impian atau sebuah mimpi, ya. Sama seperti tadi Tuhan Yesus kasih ke Petrus
nih aku kasih tujuan, nih aku kasih impian, ini tak kasih harapan, gitu, ya kan? Sama seperti kita, ya, kita harus tahu sebenarnya tujuan kita apa, ya kan? Impian kita apa, mimpi kita apa yang kita harapkan, gitu loh, dari diri kita, atau apa yang kita harapkan yang bisa kita dapatkan, atau yang bisa kita lakukan, atau apa yang bisa kita capai, ya, itu tujuan, ya kan? Dalam menentukan tujuan, saya seringkali banyak menemukan orang menaruh tujuan itu pendek-pendek atau kecil, yang istilahnya bukan logis lagi, pasti bisa dicapai, ya kan? Dan memang tidak salah, tidak, tapi hal itu akan menentukan kemotivasi kita tadi, ya. Dengan kita punya tujuan yang kecil, ya, beratnya, itu motivasi kita juga akan segitu juga ukurannya, ya kan? Berbeda kalau kita punya motivasi yang besar, ya kan? Motivasi yang besar, tujuan yang besar tidak mungkin bisa kita capai dengan motivasi yang kecil, ya kan? Tujuan yang besar harus dicapai juga dengan motivasi yang besar. Paham ya sampai sini ya? Itu nggak bisa dengan hal kecil, harus yang besar, ya. Besar tapi logis. Langsung oleh teman-teman bilang, gimana caranya? Bisa. Nah, salah satu contoh, kita hidup ini di dunia modern sekarang ini, ya. Di dunia modern itu banyak sekali perusahaan. Nah, sekarang kalau kita bermimpi mau punya perusahaan besar, gitu, ya kan? Mimpimu itu visi, oke? Dan di dalam sebuah perusahaan pasti ada visi dan misi, ya kan? Kita bikin visi yang besar, ya, tapi bukan yang tidak masuk akal. Visi besar yang bisa dicapai kalau kita lakukan dengan misi-misi yang kita sudah buat, ya. Ulang lagi, mungkin agak berat nih bahasanya, ya. Visi itu sebuah tujuan yang mau kita capai, ya. Sebuah impian, sebuah mimpi yang kita pengen capai. Kita mau capai ke sana dengan kita menentukan misi. Misi itu adalah langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang akan kita lakukan untuk bisa mencapai ke tujuan, ya. Contoh, saya mau jadi pemain bola deh, ya. Saya mau jadi pemain bola, ya. Saya dari awal harus tahu kan misi-misinya. Ya, saya harus latihan, ya kan, harus jaga makan, jaga tidur, ya kan, latihan harus ekstra kalau mau jadi pemain bola, ya kan. Terus kalau sakit sedikit nggak boleh ngeluh. Itu visi misinya, ya kan. Tidak aja misi, di balik misi itu ada dorongan itu tadi, harus ada. Kita kalau cuma tahu yang harus dilakukan apa tahu, tapi nggak ada dorongannya, ya zero, nggak ada hasilnya. Ya kan? Jadi misi ini harus di backing dari dorongan tadi, ya, gitu. Dan kita bikin tujuan itu apa itu namanya? Jangan sampai yang terlalu kecil juga tadi, ya. Kalau terlalu kecil, kita cepat nyampainya, kita cepat puasnya, ya. Tapi kita harus letakkan tujuan itu yang besar. Tidak apa-apa, yang penting logis. Logis itu dalam arti kata kita bisa mencapainya, ya. Dan kata logis ini jangan kita bandingkan dengan kondisi kita hari ini, gitu loh. Itu yang sering bikin kita tuh putus asa tengah jalan, ya kan. Aku punya mimpi besar, bikin perusahaan besar, ya kan, punya pabrik besar, punya karyawan nanti sampai 10.000. Tapi bandinginnya sama hari ini. Contoh hari ini, ya aku kerja
gaji cuma 2 juta 3 juta tapi pengen penghasilan 1 M. Salah, nggak bisa. Kita nggak bisa ya membandingkan diri kita hari ini untuk mencapai impian nanti, nggak bisa. Sama kayak Petrus nggak pernah bermimpi untuk jadi penggembala manusia ya, tapi dia dikasih Tuhan. Padahal dia apa sih? Dia cuma seorang nelayan. Hello, cuma nangkepin ikan. Terus jadi seorang gembala. Oh, jauh kan? Jadi jangan pernah kita bandingkan tujuan, impian, harapan kita yang besar itu. Jangan diputuskan hanya gara-gara kita membandingkan dengan kondisi kita hari ini. Ya. Kalau kita memang sudah ada tujuan itu, kita tahu impian, harapan kita, ekspektasi kita, taruh di ujung sana sebagai garis finish kita. Sebelum kita melangkah, kita tentukan langkah-langkah apa yang kita mau lakukan. Ya, tulis. Ya, tulis apapun itu, tulis. Sudah tulis, siapkan hati, mental, fisik, semuanya dah. Siapin semua. Ya, khususnya apa? Dorongan kalian. Ya, kita harus sedikit ambisius. Ya, kita nggak bisa kalau mencapai sana kalau nggak ambisius. Justru orang yang ambisius itu punya tujuan yang besar, ya kan? Orang yang berhasil itu punya tujuan besar. Orang berhasil tuh nggak pernah mikirnya pendek, no. Dia mikir jauh ke depan, gitu loh. Jauh ke depan, tapi langkahnya kecil. Tiap hari dilakukan, tiap hari dilakukan. Nah, beda kan? Gitu, ya. Oke. Kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu refleksi diri. Ya, di sini saya ada tulis 2 pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama, apa yang memotivasi Anda dalam kehidupan ini? Ini pertanyaan subjektif sekali ya. Jadi kalau ada yang berbeda wajarlah, itu nggak ada masalah. Ya, silakan dijawab masing-masing. Atau kalau mau dijawab di live chat juga boleh. Ya. Itu supaya kita bisa saling tahu ya sebenarnya apa sih motivasi teman-teman, terus motivasiku apa gitu ya. Nah, yang kedua, apakah motivasi Anda sudah benar? Bagaimana cara Anda membuktikannya? Ya. Nah, ini ada 2 ya pertanyaannya. Apakah sudah benar? Bagaimana cara membuktikannya? Jawabannya adalah kita harus cross check ke Alkitab. Yes, Alkitab. Alkitab itu jangan jadikan itu sebuah buku ya, gitu loh. Itu firman Tuhan, ya. Dan di dalam itu terdapat seluruh panduan kehidupan. Ya, mau bahas apa sih? Keluarga ada, percintaan ada, kasih ada, apalagi? Di dalam hubungan orang tua sama anak ada, dalam bekerja ada, apalagi semua ada, ya. Jadi jangan dijadikan itu hanya sebuah buku, bukan, itu panduan kehidupan. Oke, ya, aku kasih ilustrasi. Nah, ini sekarang ada roket, ya. Anggaplah diri kita ini roket, ya kan? Kita punya dorongan tadi kan, oke, biarlah itu jadi pendorong untuk roket, ya kan. Terus kita sudah menentukan tujuannya, ya kan. Terus kita lakukan perjalanan. Nah, kita lakukan perjalanan ya, udah melewati bintang-bintang nih udah. Tapi ternyata di tengah-tengah perjalanan kita tersesat, kita nggak tahu ini gimana sih cara sampainya ke tujuan sana. Kok aku udah jalan lama muter-muter nggak sampai-sampai, udah coba sana sini segala cara segala metode, aku nggak bisa sampai, gitu loh. Kenapa? Ada satu hal yang tertinggal,
kita melupakan kompas. Saat kita pegang kompas itu, ya, kita tahu arahnya. Oke, oh aku udah tahu nih, ternyata arah yang benar tuh begini. Oh ternyata caranya bukan begitu, oh caranya seperti ini. Ya kan? Setelah kita tahu, ya kan, aku punya kompas, barulah kita bisa sampai di tujuan kita. Nah, kalau roket itu adalah diri kita, ya, planet itu adalah tujuannya, kompas itu adalah kita. Iya, kita. Jangan biarkan diri kita ini terhilang di dunia. Di dunia ini banyak hal, dari A sampai Z, dan kita mau ngomongin itu semua setiap hari, tidak ada habisnya. Tapi kalau kita baca Alkitab, kita baca buku panduan kehidupan, kita tahu apa yang harus kita perbaiki, apa yang salah, apa yang benar, bagaimana caranya. Semua ada di dalam. Kita nggak perlu lagi memusingkan bagaimana caranya dengan kekuatan kita sendiri. Enggak. Dalam diri kita ini udah dikasih roh kok sama Tuhan. Dan rohnya tuh melekat pada loh hati. Loh di daging kita manusia. Di loh hati, bukan loh batu. Kalau loh batu bisa habis dimakan usia, loh hati kita enggak. Oke. Nah, kau akan tutup dengan sebuah quote, ya. Motivasi yang benar akan membawa kita kepada dorongan dan tujuan yang benar, sehingga kita dapat memenuhi panggilan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Oke? Saya berharap kepada semuanya, ya, baik teman-teman, baik diri saya juga, perlu cek motivasi kita sekarang, ya. Tidak hanya motivasi kita dalam kerohanian, ya, dalam mengikut Tuhan, tapi kita juga perlu cek motivasi kita dalam bekerja, dalam sekolah, dalam segala aspek kehidupan kita. Apakah itu sudah benar atau belum? Kita perlu cek lagi apakah itu sudah sejalan dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu, karena kami hari ini bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman hari ini Tuhan, kami bisa tangkap Tuhan dengan baik-baik Tuhan. Kami bisa renungkan Tuhan baik-baik. Biarlah Engkau yang menyelidiki hati kami Tuhan. Apakah motivasi kami sudah benar Tuhan? Apakah tujuan kami sudah benar Tuhan? Biarlah Engkau yang ingatkan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini berdoa Tuhan untuk satu persatu teman-teman yang sudah mendengarkan Tuhan hari ini, yang sudah mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati, Engkau sertai Tuhan satu persatu mereka Tuhan. Kau jauhkan Tuhan dari pandemi Corona Tuhan, COVID-19 ini Tuhan. Kau akan menjaga selalu mereka sehat senantiasa Tuhan. Kau jauhkan Tuhan dari bahaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.